Halo guys, apa kabar nih? Kali ini aku akan kembali menceritakan film lanjutan dari Wreck It Ralph. Wreck It Ralph kali ini bertema dengan Ralph Break the Internet, rilis pada tahun 2018. Walau film ini sudah lumayan lama, tapi film ini digarap oleh Disney yang pastinya tidak bakal main-main dalam proses penggarapannya guys. Menjanjikan sebuah plot cerita yang cukup mengasyikkan dan juga mengeksplor dunia luar, selain dunia yang itu-itu aja. Baiklah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita nonton filmnya. Cerita dimulai di mana kita diperlihatkan sebuah tempat mirip seperti warnet. Di dalam sana jugalah kita pun terlihatkan beberapa permainan jenis konsol. Tak lama kemudian cerita beralih memperlihatkan dua karakter game yang bernama Ralph dan juga Vanellope. Mereka berdua ini sahabat yang sering menghabiskan waktu bersama. Salah satunya bermain balap-balapan dan bahkan bersantai di bar. Seusainya mereka berdua bersenang-senang, di sanalah Vanellope mengatakan kepada Ralph bahwasanya ia telah bosan dengan hidupnya yang begitu-gitu saja. Di pagi harinya penjaga warnet telah membuka tokonya lalu mencolokkan sebuah mesin yang dikira oleh para karakter adalah game baru. Namun ternyata itu merupakan wifi hingga Ralph yang tidak mengetahuinya nih bertanya pada Sonic, apa sih itu wifi? Hingga Sonic pun menjelaskan bahwa wifi adalah internet. Vanellope yang mendengar hal itu seakan tertarik dan ingin mendapatkan sebuah tantangan baru dengan masuk ke dalam wifi. Tapi dicegah oleh penjaga yang mengatakan bahwa wifi tidak boleh dimasuki oleh karakter manapun. Seusainya mendapatkan peringatan itu, dikarenakan warnet juga akan buka, mereka semua pulang ke gamenya masing-masing. Akan tetapi Vanellope mengatakan kepada Ralph bahwa dia ini bosen dengan lintasannya yang begitu-begitu aja, dikarenakan ia dapat menang mudah. Sementara di dunia nyata kita pun diperlihatkan seorang anak yang baru saja mengganti uangnya menjadi uang koin agar bisa memainkan game Sugar Rush. Tentu saja yang selalu terpilih menjadi karakter utama adalah Vanellope yang sangat amat OP dikarenakan dia memiliki kekuatan nge-glitch. Hingga pada akhirnya balapan pun dimulai. Vanellope yang sudah jauh memimpin di depan hampir sedikit lagi sampai ke garis finish, tiba-tiba melihat sebuah rambu yang dibuat oleh Ralph. Ternyata Ralph telah membuatkan Vanellope jalur baru. Dengan penuh rasa antusias, Vanellope ini langsung membelokkan setirnya untuk mengikuti jalur yang telah dibuat oleh Ralph. Hingga tanpa sengaja setir di dunia nyata juga ikut bergerak guys. Dari situlah terciptanya sebuah ketidaksinkronan antara player dan juga karakter hingga mereka berdua saling banting setir. Tak lama kemudian yang tidak diinginkan pun terjadi, yang dimana kita diperlihatkan setir di dunia nyata pun akhirnya patah. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Vanellope yang berterima kasih kepada Ralph akibat dia yang telah membuatkan Vanellope jalur baru. Dan tak lama kemudian teman-temannya Vanellope memanggil dirinya dan juga Ralph untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, hingga mereka berdua pun sadar kalau setir di dunia nyatanya patah. Lebih terkejutnya lagi, mereka sadar bahwa harga ganti setir itu sangat mahal, sebesar $200 di eBay. Penjaga warnet yang melihat harga setir gamenya juga cukup mahal memutuskan untuk menutup game Sugar Rush sementara waktu dengan mencabut game ini. Vanellope dan juga kawan-kawan mendengarkan hal itu langsung cepat-cepat mengevakuasi para warga sebelum game ini benar-benar dicabut. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Vanellope yang masih shock akibat dia yang akan kehilangan gamenya. Dan di sanalah Ralph berusaha menenangkan Vanellope. Akan tetapi hal itu sendiri seakan-akan sia-sia yang dikarenakan Vanellope baru saja kehilangan gamenya. Cerita pun berpindah saat Felix dan juga karakter game yang lain sedang berdiskusi untuk mengadopsi anak-anak dari Sugar Rush. Namun para karakter game yang ada di sana tidak mau mengadopsi anak itu satupun. Hingga pada akhirnya Felix dan istrinya memutuskan untuk mengadopsi 15 anak sekaligus. Setelah para karakter game dan yang lain pulang, baru aja mereka diadopsi, mereka ini sudah membuat sebuah kekacauan di rumahnya Felix, sehingga membuat Felix pun akhirnya begah. Di sisi lain kita memperlihatkan Ralph yang sedang menunggu Vanellope di bar seperti biasa, tapi yang datang malah Felix. Di sini Felix curhat kepada Ralph bahwasanya ia baru mengadopsi 15 anak dari game Sugar Rush yang membuat dia dan istrinya keteteran. Tentu saja akibat karena itu Felix memutuskan untuk pergi ke bar pertama kalinya. Mereka berdua yang sedang berbincang-bincang tanpa sengaja, Ralph ini kepikiran sebuah ide bahwasanya ia akan pergi ke internet untuk membeli suku cadang game Sugar Rush di eBay.
Tentu saja Felix yang mendengar hal itu langsung setuju dan menyuruhnya untuk cepat-cepat membeli suku cadang agar dia tidak usah mengurus 15 anak dari game Sugar Rush. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Penelope yang sedang menyendiri hingga tak lama kemudian ia pun dikejutkan dengan kedatangan Ralph secara tiba-tiba. Seketika itu juga Ralph menyuruh Penelope untuk bersiap-siap karena kita akan menjelajahi internet untuk membeli suku cadang dari game Sugar Rush. Dengan cepat Penelope dan juga Ralph langsung masuk ke dalam wifi. Namun di dalam sana mereka tidak menemukan suatu hal yang sangat amat signifikan. Tak lama kemudian kita pun diperlihatkan penjaga warnet yang baru saja connect ke dalam wifi itu, sehingga pada akhirnya wifi pun bekerja. Dari sanalah mereka melihat wujud dari penjaga warnet yang masuk ke salah satu kapsul hingga mereka berdua memutuskan ikut penjaga warnet itu, guys. Di sanalah Ralph mulai merasa terpukau dengan keindahan internet sesuai apa perkataan Sonic. Mereka lalu tiba di sebuah pusat internet. Di sanalah Ralph dan juga Penelope melihat sebuah keindahan yang belum pernah mereka lihat sama sekali. Awalnya Penelope merasa heran bagaimana caranya kita untuk menemukan eBay di sebuah tempat yang seluas ini. Namun Ralph mengatakan bahwasanya pasti ada sebuah tempat pencarian. Dan benar aja mereka pun menemukan sebuah tempat pencarian yang dinaungi oleh Zoo Entertainment. Hingga mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan menanyakan tentang setir Sugar Rush. Tak butuh waktu lama pegawai itu langsung menunjukkan sebuah setir yang berada di eBay dan setir ini merupakan setir dari game Sugar Rush. Ralph dan juga Penelope langsung berterima kasih kepada pegawai Zoo Industry dan langsung memencet tombol itu hingga mereka langsung pergi ke eBay. Dengan menggunakan sebuah kendaraan pot kecil mereka ingin melalui sebuah website besar, salah satunya YouTube, Twitter, Facebook, Google, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa aku sebutin satu-satu. Setelah cukup lama menanti, sehingga cerita mereka ini pada akhirnya tiba di websitenya eBay. Belum sempat Ralph dan juga Penelope masuk ke dalam eBay. Di sana ada beberapa orang yang menawarkan sebuah game, dan jikalau mereka memainkan game itu, mereka akan mendapatkan uang. Dengan cepat Penelope ini langsung menarik Ralph untuk masuk ke dalam hingga mereka yang baru saja tiba di dalam langsung mencari suku cadang setir game Sugar Rush. Dan ternyata setir itu sudah sold out dibeli oleh seorang hingga pada akhirnya Ralph dan juga Penelope langsung menawar setir itu dengan harga yang sangat signifikan. Bahkan mereka menawar sampai $27.000 yang mengakibatkan orang yang ikut menawar tadi sampai terpelongo dan langsung pergi. Tak lama kemudian mereka pun diberikan sebuah cek untuk menebus setir itu. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke kasir dan membeli setir itu, guys. Sesampainya di kasir, di sanalah mereka berdua terkejut ketika harus membayar setir itu dengan uang beneran, yang mengakibatkan mereka harus mencari uang terlebih dahulu. Kasir itu juga berkata bahwasanya mereka harus melunasi setir ini dalam waktu 24 jam, hingga Penelope beralasan bahwasanya mereka ketinggalan dompet. Di luar eBay kita pun diperlihatkan Penelope dan juga Ralph yang sekarang sedang putus asa dikarenakan mereka hanya karakter game dan tidak memiliki uang sungguhan. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Ralph kepikiran sebuah ide menghampiri seseorang yang bisa menghasilkan uang dalam bermain game hingga mereka langsung menghampiri orang tersebut. Hingga orang itu tertarik menyuruh Ralph dan Penelope memencet websitenya. Mereka yang baru saja tiba di website orang itu bernama Spamly. Di sanalah mereka meminta bantuan bagaimana caranya mendapatkan uang. Spamly lalu memanggil teman yang bernama Gord, di mana Gord ini langsung memberikan list barang apa saja yang mereka harus ambil dan barang itu akan bisa dijual kembali. Namun Penelope dan juga Ralph mengatakan bahwa barang ini cukuplah murah hingga mereka membutuhkan uang yang cukup banyak. Spamly lalu memanggil Gord hingga pada akhirnya Gord muncul dan memberikan sebuah list mobil balap milik Seng. Jikalau mereka berhasil mencuri mobil ini dari pemiliknya yang bernama Seng, mereka akan diberi imbalan sebesar $40.000. Terlebih dahulu untuk mendapatkan mobil itu mereka harus pergi ke sebuah game balap yang bernama Slow the Race, di mana game itu sendiri merupakan game yang sangat amat berbahaya. Setelah mengetahui akan hal itu, tak butuh waktu lama mereka berdua langsung pergi ke game Slow the Race untuk mengambil mobil milik Seng. Ralph dan juga Penelope yang baru saja tiba di sana mendapatkan sebuah anomali aneh, seperti anjing galak tiba-tiba dimakan oleh hiu galak. Singkat cerita, Ralph dan juga Penelope pada akhirnya menemukan mobil itu, namun ternyata di sana juga ada dua player yang baru saja menemukan mobil itu juga.
Akan tetapi player itu sendiri ketahuan oleh Seng dan juga kawan-kawan. Hingga tak butuh waktu lama, kedua player itu dibakar hidup-hidup. Rob yang melihat akan hal itu langsung panik dan ingin pergi dari game ini. Namun dicegah oleh Penelope sehingga mereka berdua membentuk sebuah rencana. Seng dan kawan-kawan sedang berbincang-bincang tanpa sengaja dikejutkan dengan kemunculan Rob, yang dimana Rob ini beralibi bahwasanya dia merupakan seorang tukang bersih-bersih, sementara Penelope sendiri sedang berusaha untuk mencuri mobil. Tentu saja dengan cepat Penelope berhasil menyalakan mesin mobil hingga ia pun pada akhirnya pergi dari sana membawa Rob. Seng yang melihat mobilnya dicuri tidak terima hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi, guys. Sampailah di mana Penelope dapat lolos dari sebuah lorong berapi dengan menggunakan kekuatan glitch-nya. Tentu saja, Seng yang meletakkan hal itu dari belakang merasa terpukau dengan balapan kali ini. Ia juga berhasil lolos dari lorong berapi itu menggunakan skill mobil miliknya. Penelope dan juga Rob yang keluar dari game itu, namun tiba-tiba mereka terkepung oleh teman-temannya Seng, termasuk juga dengan Seng yang datang. Penelope lalu menyuruh Rob untuk mengatasi semua akan hal ini hingga pada akhirnya Rob pun turun dari mobil sambil menangis dan mengatakan kepada Seng bahwasanya mereka mencuri mobilnya karena mereka butuh uang untuk membeli setir baru bagi gamenya Penelope. Seng yang mendengar hal itu merasa simpati kepada mereka berdua hingga pada akhirnya ia mengatakan bahwa ada cara lain mendapatkan uang selain mencuri mobil. Dengan cepat Seng lalu menyuruh teman-temannya memvideokan Rob dengan muka konyolnya yang karena video Rob yang akan diupload sebuah website yang bernama Bastu. Jikalau video Rob ini viral, Rob akan mendapatkan banyak uang hingga Seng juga merekomendasikan mereka menemui petinggi Bastu yang bernama Yes. Tak lupa juga Seng berterima kasih kepada Penelope akibat balapan tadi yang cukup mengasyikan hingga pada akhirnya Seng dan kawan-kawan pergi dari sana. Setelah hal itu, Rob dan juga Penelope hendak menuju Bastu, namun tiba-tiba muncul Ibo yang mengatakan bahwasanya waktu pembayaran tinggal 8 jam lagi. Tentu saja mereka mengetahui akan hal itu langsung cepat-cepat ingin pergi ke Bastu. Hingga singkat cerita mereka pun sudah tiba di sana. Di dalam website Bastu kita pun diperlihatkan berbagai macam jenis video yang viral lainnya, termasuk juga dengan video Rob yang baru saja direkam oleh Seng tadi. Seusainya melihat video yang sedang trending, mereka ini memutuskan untuk menemui Yes di kantornya. Namun setibanya di sana mereka ini awalnya enggak disambut dengan baik. Akan tetapi asisten dari Yes langsung mengatakan bahwa Rob merupakan seorang yang baru saja tembus 1 juta view. Hingga Yes langsung berubah 90 derajat dan menyambut Rob dengan baik. Dengan cepat mereka berdua ini menanyakan kepada Yes bagaimana caranya mendapatkan uang dari video saja. Hingga Yes mengatakan bahwa uang itu dihasilkan dari like yang didapatkan. Semakin banyak like, semakin banyak uang, namun sekarang video Rob tidak trending lagi. Hingga pada akhirnya ia pun menyuruh mereka untuk pergi. Yes juga berkata video yang dibuat oleh Rob tadi hanya menghasilkan $43. Ia pun memberikan $43 itu. Di sanalah Rob lalu mengatakan kepada Yes bahwa ia masih membutuhkan banyak uang. Hingga pada akhirnya Rob memutuskan untuk membuat banyak video lainnya hingga Yes mendengar akan hal itu langsung membantu Rob. Cerita pun berganti ke dunia nyata di mana kita diperlihatkan berbagai macam videonya Rob yang ternyata telah diupload di Bastu. Dan bahkan satu kantor menonton video Rob, sementara di sisi lain video Rob ini masuk ke berita TV dan menjadi trending di berita tersebut. Di website Bastu kita pun diperlihatkan Yes yang mengerahkan bala pasukannya untuk menyebarluaskan videonya Rob agar Rob dan juga Penelope mendapatkan uang yang sangat banyak. Seusainya Yes mendemonstrasikan videonya Rob kepada anak buahnya, mereka lalu berbincang bersama, di mana Penelope ternyata juga ingin ikut menyebarluaskan videonya Rob dalam rangka membantu Rob itu sendiri. Awalnya Rob ini nggak setuju dikarenakan ia takut Penelope kenapa-napa apalagi nyasar. Ia selalu berkata kepada Rob untuk jangan khawatir karena ia memiliki handphone dan juga handphone ini akan diserahkan kepada Rob dan juga Penelope agar mereka berdua bisa saling berkomunikasi. Hingga Rob mau tak mau pada akhirnya menyetujui untuk kepergian Penelope menyebarkan videonya. Setelah Penelope pergi, Rob lalu menanyakan kepada Yes karena mana tujuan sebenarnya si Penelope hingga pada akhirnya Yes mengatakan bahwa Penelope pergi ke game Slow the Rest. Rob yang mendengarkan hal itu langsung merasa panik hingga pada akhirnya ia pun mengganti tujuan Penelope untuk pergi ke sebuah tempat yang sangat amat family friendly, yaitu Disney. Sampai di sana Penelope merasa kesal yang dimana ia seharusnya diturunkan ke game Slow the Rest
malah diturunkan ke Disney. Akan tetapi mau kayak gimana lagi hingga pada akhirnya Vanellope memutuskan untuk menjalankan tugasnya. Singkat cerita, Vanellope yang sudah mengangkut berbagai macam jenis orang tiba-tiba ketahuan oleh Stormtrooper yang ternyata tugas yang dilakukan oleh Vanellope itu ilegal. Kejar-kejaran pun terjadi antara Vanellope dan juga Stormtrooper. Di sebuah tempat kita pun diperlihatkan Vanellope yang sudah terpojok oleh Stormtrooper hingga ia tidak bisa pergi kemanapun selain masuk ke ruangan putri. Dan mau tak mau Vanellope pun pada akhirnya masuk ke dalam sana. Sampai di dalam, Vanellope langsung dikepung oleh banyak princess yang berada di sana hingga pada akhirnya Vanellope juga menjelaskan bahwa ia seorang putri dari sebuah game yang bernama Sugar Rush. Setelah mendengar hal itu, para putri langsung melihat gaun yang dipakai oleh Vanellope dan mereka pun tertarik dengan gaun ini. Seketika itulah mereka semua tertarik memutuskan untuk memakai gaun seperti Vanellope hingga mereka merasakan sebuah karismatik baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya, guys. Dari situlah Vanellope yang belum memiliki simbol putri apapun hingga mereka semua yang berada di sana menjuluki Vanellope sebagai putri kenyamanan. Mereka semua lalu berbincang-bincang bersama hingga salah satu putri mengatakan kepada Vanellope, akankah Vanellope sudah mendapatkan nyanyiannya? Namun Vanellope yang mendengar akan hal itu merasa aneh hingga ia mengatakan bahwa ia belum mendapatkan nyanyian apapun. Para putri yang berada di sana lalu menyemangati Vanellope dikarenakan mereka semua awalnya memang belum mendapatkan nyanyian hingga suatu saat mereka akan mendapatkan nyanyian masing-masing. Tak luput juga nyanyian itu sendiri merupakan simbol dari seorang putri. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Ralph dan juga Yes yang sedang ingin mengupload sebuah video, namun tiba-tiba website dari Bastu nge-crash. Sampailah di mana si Ralph ini ingin mencari orang di salah satu ruangan yang dimana ia ternyata masuk ke sebuah kolom komentar. Di sana Ralph ini tanpa sengaja melihat sebuah komen hujatan yang membuat dirinya langsung sedih seketika itu. Tak lama kemudian Yes yang datang pada akhirnya melihat Ralph yang sedang bersedih hingga ia berusaha menenangkan Ralph. Bahwasanya inilah sisi terburuk dari manusia yang tidak akan memikirkan apa yang mereka omongkan. Terlepas dari semua hal itu, pasti ada yang mendukung Ralph di luar sana dan juga mengidolakannya. Ralph lalu berkata kepada Yes bahwasanya ia tidak memedulikan apa yang mereka omongkan dikarenakan ia telah memiliki sahabat baik, yaitu Vanellope. Yes mendengarkan hal itu berkata kepada Ralph bahwasanya duit telah terkumpul hingga sekarang duit mereka $30.000. Ralph yang bahagia pada akhirnya langsung bergegas memanggil eBay hingga ia mengatakan kepada eBay bahwasanya ia ingin membayar setir itu. Sementara itu kita pun diperlihatkan Vanellope yang sedang berjalan hingga tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari Ralph yang dimana Ralph ini mengatakan bahwa Vanellope duit sudah terkumpul dan sekarang ia ingin membayar setir di eBay. Setelah telepon dimatikan, kita pun diperlihatkan Vanellope yang seakan bingung dengan pilihan hidupnya sendiri. Beberapa saat kemudian Vanellope ini memutuskan nyanyi layaknya putri Disney yang dimana selama ini yang ia cari sebenarnya adalah Slow the Race. Namun yang pasti membedakan Vanellope dan juga putri Disney lainnya, Vanellope ini nyanyi lebih ke arah psikopat dan juga dark. Sementara itu kita pun diperlihatkan Ralph yang telah membayar setirnya namun ia tak kunjung melihat Vanellope di depan eBay. Spamly yang datang lalu menyapa Ralph dan mengatakan, akankah kau sudah mendapatkan uangnya? Hingga Ralph berkata bahwa ia telah mengumpulkan uangnya. Di sana Ralph ini berkata kepada Spamly, akankah kau melihat Vanellope? Namun Spamly mengatakan bahwa ia tidak melihat Vanellope dari tadi. Tak butuh waktu lama bagi Ralph langsung menelpon Vanellope namun tanpa sengaja telepon itu sendiri terangkat dan bahkan teleponnya termute hingga Ralph tidak bisa berbicara apapun. Bahkan Ralph ini hanya bisa melihat sebuah fakta bahwa Vanellope sekarang ada di game Slow the Race. Di sana kita pun diperlihatkan Vanellope yang sedang curhat sama Seng yang dimana Vanellope mengatakan bahwa ia ingin tinggal di Slow the Race. Karena tempat ini sendiri merupakan tempat yang dipenuhi oleh banyak sekali tantangan dan juga akan adanya hal baru. Terlebih lagi ia telah bosan dengan Ralph yang ingin selalu melakukan hal yang sama setiap hari. Akan tetapi Vanellope ini bingung gimana caranya mengatakan ini kepada sahabat baiknya. Ralph yang mendengar ini langsung mematikan teleponnya dan ia seakan belum siap untuk kehilangan sahabat terbaiknya. Ralph yang masih emosi lalu menanyakan sebuah hal tentang virus kepada Spamly agar ia bisa memperlambat game Slow the Race dan membuat Vanellope bosan lalu pulang bersama dirinya. Spamly yang mendengarkan hal itu pun ingin membantu Ralph dengan berkata kepada dirinya bahwa kita akan pergi ke Dark Web. Setibanya di Dark Web kita pun diperlihatkan banyak sekali hal aneh yang berada di sana. Namun Spamly mengantarkan Ralph ke sebuah tempat yang disebut sebagai tempat Dumbledore. Di mana di sana Ralph ini langsung mengutarakan keinginannya untuk memperlambat game Slow the Race sehingga pada akhirnya Dumbledore memperlihatkan sebuah virus. Virus ini namanya Arthur yang menjadi sebuah kesalahan kecil dalam game dan juga mencari sebuah keresahan. Dumbledore juga mengatakan bahwa pastikanlah virus ini hanya ada di Slow the Race dan tidak keluar dari Slow the Race.
Cerita pun beralih memperlihatkan Penelope yang menjalankan misi pertamanya, akan tetapi Zhang mengatakan kepada Penelope yang dimana seharusnya Penelope ini berkata terlebih dahulu kepada Rob bahwasanya Penelope ingin tinggal sementara waktu di game ini. Penelope sendiri lalu berkata bahwa ia ragu untuk mengatakan hal ini kepada Rob, takut membuat Rob sakit hati dan tidak mau menjadi temannya lagi. Zhang lalu mengatakan bahwa sahabat pasti akan mendukung apa yang dilakukan oleh sahabatnya dan tidak mungkin menolak. Di lain sisi kita pun memperlihatkan virus yang ternyata telah dilepaskan di game Slow the Race, sehingga virus itu mencari sebuah keresahan. Di saat Penelope hendak membantu Zhang untuk mengalahkan salah satu player yang ingin mencuri mobil, namun tanpa sengaja Penelope malah kepikiran dengan Rob. Tentu saja hal itu membuat Penelope cemas hingga pada akhirnya ia pun tanpa sengaja nge-glitch. Dari kejauhan kita pun diperlihatkan virus yang ternyata telah mendeteksi kecemasan di dalam diri Penelope, hingga pada akhirnya ia pun menyebarkan kecemasan itu ke dalam game. Di luar kita pun diperlihatkan game Slow the Race yang akan merestart ulang dalam waktu 1 menit, hingga Rob merasakan ada hal yang aneh. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Kembali ke dalam sana, Zhang memerintahkan Penelope untuk cepat-cepat keluar dari game. Penelope merasa ini merupakan ulah glitchnya hingga pada akhirnya ia minta maaf kepada Zhang, namun Zhang tidak memperdulikan hal itu. Yang terpenting Zhang ini harus membawa Penelope cepat-cepat menuju pintu keluar. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba sebuah bangunan yang runtuh hingga membuat Penelope tanpa sengaja menabrak bangunan hingga pingsan. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul Rob yang membantu Penelope untuk membawanya keluar dari game Slow the Race sebelum game itu restart. Di luar kita pun diperlihatkan Penelope yang merasa bersalah akibat kehancuran dari game Slow the Race merupakan ulah darinya. Namun Rob mengakui bahwasanya semua hal tadi bukanlah salah Penelope, melainkan salah dirinya yang menaruh virus di game itu. Tentu saja Penelope mendengarkan hal itu awalnya nggak percaya, hingga pada akhirnya ia kesal dengan Rob. Dikarenakan seorang sahabatnya seharusnya tidak melakukan hal itu, melainkan mendukung apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Penelope yang sudah benar-benar kecewa akhirnya memutuskan untuk membuang medali yang telah mereka buat berdua hingga pergi dari sana. Tanpa diduga, ternyata virus yang berada di game sebelumnya masih ada akibat Rob yang sebelumnya menghancurkan dinding. Tak butuh waktu lama, virus itu sendiri langsung menindai kecemasan berada di tubuhnya Rob, dan ternyata kecemasannya 100%. Hingga hal itulah yang membuat virus itu pada akhirnya menyebarluaskan kecemasan tersebut ke seluruh internet. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Rob yang memutuskan untuk mengambil medali yang dibuat bersama Penelope. Akan tetapi medali itu sekarang sudahlah patah yang membuat Rob merasa sedih. Di sebuah tempat, kita pun diperlihatkan Penelope sedang berjalan, namun tanpa sengaja ia bertemu dengan cloningannya Rob. Cloningan ini sendiri sebenarnya virus yang tidak hanya ada satu, melainkan ada banyak guys. Penelope lalu bergegas pergi dari kejaran Rob tersebut, namun tibanya di luar kini merasa terkejut ketika melihat Rob yang sekarang telah memenuhi dunia internet. Penelope lalu memutuskan untuk melarikan diri dan berlindung ke sebuah tempat, yaitu tempat zoo industri. Pegawai zoo yang melihat banyak sekali Rob memutuskan untuk menolong Penelope, memasukkannya ke dalam toko, lalu menutupkan toko tersebut. Tiba-tiba secara mengejutkan Rob yang asli pun masuk dan berkata bahwa ia merupakan Rob, namun mereka berdua tidak percaya, langsung menyambit Rob dengan buku. Setelah diyakinkan, mereka berdua lalu percaya hingga Rob minta maaf atas semua kesalahannya, hingga Penelope memaafkan Rob. Setelah itu pegawai dari zoo industri memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke tengah kota di mana ada antivirus. Setelah mendengarkan hal itu, mereka berdua meminta bantuan Yes untuk membantu mereka berdua pergi ke tengah-tengah kota, lebih tepatnya ke tempat antivirus. Namun dengan isengnya Penelope ini memancing para Rob hingga pada akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Tentu saja akibat hal itu mereka bertiga merasa terkejut ketika melihat Rob raksasa, hingga pada akhirnya memerintahkan Yes membawa Penelope pergi dari sini. Seketika itu Rob mengambil sebuah tempelan besi dan langsung menghadapi dirinya sendiri, yang dimana Rob tentu saja akan kalah. Di mana Rob yang terus-terusan menyerang raksasa itu hingga mengakibatkan raksasa virus itu pun marah dan melempar Rob ke sebuah gedung. Rob yang tidak terima lalu melemparkan tempelan besinya ke monster itu, yang mengakibatkan monster itu pada akhirnya jatuh menabrak sebuah gedung. Dan ternyata gedung itu sendiri ada Penelope, hingga tak lama kemudian akibat tabrakan itu Penelope terjatuh. Tanpa diduga, dengan cetakan monster itu berhasil menyelamatkan Penelope, hingga ia langsung membawa Penelope pergi dari sana menuju sebuah gedung Google. Penelope yang marah lalu mengatakan kepada monster itu bahwa ia tidak mau jadi teman dirinya. Tentu saja hal itu membuat monster marah, namun tak lama kemudian muncul Rob dengan membawa sebuah kereta email. Dengan cekatan Rob ini berhasil menyelamatkan Penelope, namun tidak dengan dirinya, yang dimana Rob ini tertangkap. Seketika itu Rob hampir saja tewas dalam insiden ini, namun tiba-tiba Penelope mengatakan kepada monster bahwa ia ingin menjadi temannya.
Akan tetapi, bebaskanlah Ralph, namun Ralph malah berkata sebaliknya bahwa bukan begitu caranya untuk berteman. Kau harus merelakan dirinya karena Penelope kecil sekarang memiliki sebuah impian. Walau hal itu menyedihkan, tapi sebenarnya kau dan juga diriku tidak apa-apa. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh sahabat, mendukung satu sama lain. Walau kita sejauh apapun, tapi yang namanya sahabat akan tetap menjadi sahabat selamanya. Setelah mengatakan hal itu, monster menurunkan Penelope dan perasaan Ralph jauh lebih lega dibandingkan sebelumnya. Akibat sudah tidak ada lagi keresahan dalam tubuhnya Ralph hingga tiba-tiba virus pun menghilang. Setelah hal ini, Ralph yang terjatuh hendak ditolong oleh Spamly, akan tetapi mobilnya Spamly malah bolong. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Putri Disney yang menyadari akan Ralph yang sedang terjatuh hingga mereka memutuskan menolong Ralph. Sampailah di mana Ralph tidur di kasur Putri dan bahkan dibangunkan oleh katak bijar. Lalu Putri Disney sendiri diperkenalkan masing-masing bahwa mereka merupakan teman dari Putri Kenyamanan, yaitu Penelope. Setelah semua hal itu, scene pun berganti depan game Slow the Race, di mana di sana kita pun diperlihatkan Penelope dan juga Ralph. Di sana Penelope ini memutuskan untuk tinggal di game Slow the Race hingga Ralph mengiyakan hal itu. Dan juga Ralph memberikan medali setengah agar hal itu mengingat tentang persahabatan mereka. Tak lama kemudian, sudah waktunya mereka berdua berpisah, di mana Ralph akan kembali ke warnet, sementara Penelope pergi ke game Slow the Race. Mereka berdua pun berpisah, guys. Beberapa hari pun berlalu, di warnet kita pun diperlihatkan Ralph yang sekarang sudah melakukan hal yang tidak monoton, seperti mengikuti kelas yang membosankan, setiap hari Jumat makan bersama, dan masih banyak hal lainnya. Sementara di sisi lain kita pun diperlihatkan Felix dan istrinya yang sekarang sudah menjadi orang tua yang baik, di mana game Sugar Rush kembali menjadi normal, namun Felix dan istrinya masih tetap mengadopsi anak-anak ini. Bahkan anak-anak di game Sugar Rush yang awalnya badung sekarang sudah nurut kepada Felix dan istrinya. Di akhir cerita kita pun diperlihatkan Penelope yang mengajak Ralph untuk kembali ke dunia internet, menghabiskan waktu bersama. Di post credit scene kita pun diperlihatkan Ralph yang ternyata benar-benar kembali ke dunia internet, di mana di sana Ralph dan juga Penelope sedang menjahili salah satu bocil yang sedang memainkan sebuah game online. Dengan mengasih salah satu kelinci sebuah pie dengan banyak hingga mengakibatkan kelinci itu pun membesar dan juga meledak. Film pun tamat. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan klik tombol subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa terus nonton bareng-bareng lagi. Dah.